Ya, Shalom Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana. Saya lanjutkan saudara ya pelayanan HDM dengan doa dan pengurapan. Ini yang berseri ya. Kemarin sudah ada seri ke-7, ini seri ke-8. Apa yang saya alami ya di dalam pelayanan HDM ini saya sampaikan saudara. Maka saya beri tema firman-Nya pasti berhasil. Sebab kalau tidak Tuhan yang berfirman ya, ini saya sampaikan sesuai dengan apa yang tercatat di Alkitab dan apa yang Tuhan katakan langsung kepada saya. Ya, sebab saya tidak berani saudara kalau bukan dari Tuhan saya mengklaim ya itu dari Tuhan, itu tidak boleh dan berbahaya ya. Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 18 itu sudah saya sampaikan. Nah, HDM berjalan terus saudara, berkembang dengan macam-macam karena pelayanan ini adalah pelayanan kesembuhan dan kelepasan, banyak mengarah ke situ saudara-saudara ya, mengarahnya ke situ. Nah, pernah sesuatu terjadi saudara-saudara ya. Sebelumnya saya mau baca dulu di dalam firman Tuhan apa yang tercatat di sini, apakah itu juga terjadi pada saat-saat sekarang ini ya, saat itu sampai sekarang terus berjalan terus. Kalau itu firman-Nya pasti berhasil. Demikian saudara, saya mau baca ya di dalam kitab Yesaya saudara-saudara pasal 38. Saudara kalau membaca ya bisa mulai ayat 1 sampai 22 ya, sesuai dengan perikop ini. Yang temanya adalah Hizkia sakit dan disembuhkan. Ya, ada kesembuhan saudara. Tapi saya mau baca ini saudara ya. Tidak baca semua tapi pasal 1 dan 2. Demikian saudara. Pasal 38 ayat 1 dan 2. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ya, hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Ini datang firman Tuhan langsung kepada Nabi Yesaya untuk Hizkia. Dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu apa yang dilakukan Raja Hizkia setelah mendengar itu saudara-saudara? Di dalam ayat 2 dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Lewat Nabi Yesaya, Raja Hizkia yang sakit dikatakan dia mati. Nah ini lewat Nabi Yesaya saudara-saudara. Saudara juga bisa nanti mencocokkan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11. Demikian juga mengenai Raja Hizkia, ada sakit tapi Tuhan sudah berbicara sakitnya begitu berat dan dikatakan dia akan mati. Tapi Raja Hizkia lalu yang dilakukan adalah berdoa. Dan saudara bisa membaca selanjutnya. Dan Raja Hizkia diberikan usia ditambah 15 tahun dari hasil doa. Kalau saya bilang dalam doanya itu dia ya, istilah saya ini ya, bernego sama Tuhan, memohon sama Tuhan supaya diberikan usia yang panjang. Saudara bisa baca semuanya. Nah, saudara-saudara, ini di Alkitab ada tercatat bagaimana ketika saya melayani dalam pelayanan HDM, saudara-saudara. Pernah seperti ini, saudara-saudara ya. Ada satu warga sepasang suami istri, saudara-saudara. Ya, pada waktu itu baik-baik saja, nggak ada apa-apa ya. Saya tidak tahu apa kebutuhannya, ternyata dia datang dari gereja lain, kalau tidak salah gereja Katolik ya. Suami istri, dan oleh dokter dikatakan bahwa istrinya tidak bisa mengandung. Dia sudah menikah 5 atau 6 tahun saudara, karena ada yang bermasalah di sana saudara ya. Saya tidak tahu dan orangnya pun juga masih ada sekarang. Nah, dia ingin dapat mengandung, tentu sudah berusaha saudara-saudara ya. Tapi akhirnya datang ke HDM. Ya, kira-kira 4 bulan datang ke HDM, kandungannya dibuka.
Ini kuasa Tuhan. Bagi saudara-saudara yang dikatakan secara medis ya, manusia, kedokteran, ya tidak apa-apa. Dikatakan tidak dapat hamil. Ini sering kali loh saudara. Saya melayani ini. Ketika dibawa ke HDM, didoakan, Tuhan bekerja, kandungan yang dibuka. Ada yang tahun ada saudara, saya pernah melayani yang sampai 20 tahun. Ya, Tuhan berikan anak saudara, mengandung 20 tahun, ada yang 9 tahun, ya, ada yang 11 tahun, macam-macam. Ada yang baru 2 tahun saudara, tapi dokter mengatakan bahwa keduanya tidak bisa punya anak karena ya macam-macam ya, persoalan medis. Ini saudara, dan akhirnya dia dapat mengandung, dan di tengah itu saudara ternyata dia mesti harus disesar. Dan dia tidak ingin sesar sebetulnya. Ya, ini disesar, mau tidak mau, karena apanya begitu ya, ada yang menghalangi ya, plasentanya atau apa. Jadi dia harus sesar. Pada waktu disesar itu saudara, terjadilah sesuatu. Ya, terjadi sesuatu saudara-saudara. Ya, nah saya katakan itu terjadilah peristiwa emboli. Ya, tentu ada yang tahu emboli ini, tentu ada yang tidak tahu. Silakan buka Google, saudara, ada emboli. Ya, nyata sempat jantungnya berhenti beberapa saat saudara, meninggal, artinya begitu kan. Nah, sebelum bayi itu diangkat, ternyata air ketuban pecah lebih dulu dan bayi itu menghirup air ketuban. Masalah. Ya, ada keracunan, masuk inkubator, tapi sayang ini berhenti itu, saya berusaha saudara. Dan Tuhan buka, puji Tuhan, bisa berdetak tetapi koma saudara. Koma. Ya, saya tidak tahu waktu itu emboli itu gimana saudara, tapi saya sudah pernah mendengar lah emboli ini sulit saudara ya, sulit. Dan keesokan saya dibawa, keesokan harinya saya dibawa oleh keluarga untuk datang ke sana, menengok melihat ya koma saudara. Ya di tengah itu saya tidak ada apa-apa, ya koma, saya doain ya koma, saya suruh rapi juga lewat suaminya nggak ada apa-apa. Tapi ketika saya dibawa kepada bayinya yang di inkubator, ada suster di sana, saya bersama dan saya lihat itu, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada saya. Tuhan berfirman begini saudara, camkan baik-baik. Saya bicara ini bukan kepada saudara-saudara saja sekarang yang mendengar, tapi Tuhan tahu, maha persis mengerti apa yang saya sampaikan. Ya, karena Dia yang berfirman. Lalu saya katakan, ya kita mau berdoa saudara-saudara pada waktu itu. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada saya, Bejana, ulurkan tanganmu kepada bayi itu di inkubator itu. Berikan dia roh kehidupan yang datang daripadaku. Tetapi ibunya meninggal. Aduh saudara, ini dari saya itu hari Jumat. Ya saya bilang bagaimana, saya tidak berani mengatakan apa-apa saudara-saudara. Ya udah begitu aja, cuma hari Sabtu saya ngomong-ngomong sama adiknya perempuan. Ya supaya saya katakan begini, kamu bernego, ya toh. Nah, begitu saudara. Nah, caranya berdoa, ya sama dengan Hezekia. Berdoa saya ajari, saudara, doa sepakat. Ya, hari Sabtu dilakukan. Ya, saya ajari. Dan saudara lihat, hari Sabtu sampai hari Minggu ada doa, ada pembacaan firman, kitab Mazmur. Saya minta kitab Mazmur selesai karena banyak. Ada keluarga semua berdoa sepakat saudara. Saya ngomong doa, nggak bisa ada yang lain. Dan saudara lihat, hari Minggu pagi itu, orang tua maminya ini, mamanya ini, ibu anak ini, siuman dan hidup sampai sekarang, dan anaknya sudah berjalan. Haleluya, segala kemuliaan bagi dia. Dia semua yang punya kuasa. Saya katakan firman-Nya. Kalau itu firman Tuhan, pasti berhasil, ada bukti, ada fakta. Dan di dalam doa, Tuhan mendengar. Ada kemurahan, ada kuasanya. Ya, ada anugerah di sana. Tuhan penuh belas kasih. Hidup
kembali. Puji Tuhan saudara-saudara. Mari saudara-saudara yang sekarang ini sedang mengalami penderitaan sakit penyakit yang oleh dokter medis apa sajalah dikatakan tidak mungkin. Percaya, itu aja divonis mati saudara. Tetapi Tuhan bisa beri kehidupan. Sebentar saya pakai minyak saudara. Mari saudara. Apa saja kebutuhanmu, tidak hanya sakit saudara. Masalah ekonomi, rumah tangga. Mas tadi mungkin kandungan yang perlu dibuka. Ada pasangan hidup dan lain sebagainya. Silakan saudara berdoa di rumah sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kuduskanlah minyak ini Tuhan, supaya kudus. Dan Roh Kudus yang akan bekerja. Bukan minyak hanya fasilitas sarana, tidak ada apa-apanya. Tapi Roh-Mu yang bekerja atas minyak ini Tuhan, karena ini perintah-Mu. Demikian juga minyak yang ada di umat-Mu, di mana saja berada sekarang belum dikuduskan, sekarang dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi kudus dan Roh Kudus akan bekerja. Mari saudara, pakai, diorap ya. Ini saudara, kuasanya bekerja. Mari. Apa saja tadi sudah saya sampaikan, kebutuhanmu, katakan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama, urapkan semua saudara, tubuhmu buka, bisa diurapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini Bapa, oleh kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus, saya perintahkan segala sakit penyakit yang diderita oleh umat-Mu, apa saja yang dikatakan mesti mati, tetapi oleh kuasa kemurahan-Mu Tuhan, Engkau dapat menghidupkan kembali, sembuh, pulih. Segala penyakitmu dipulihkan, disembuhkan. Dan yang terikat dilepaskan oleh ikatan apa saja. Saya perintahkan segala kuasa-kuasa okultisme sekarang ini juga saya patahkan, saya hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi keluar. Dan Tuhan buka kandungan mereka. Berkati rumah tangganya, berkati ekonominya. Cara Tuhan, cara yang ajaib. Hamba tahu semua adalah karena Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita menyembah Dia. Mari kita nyanyikan, ku nyanyi, haleluya. Dengan sungguh-sungguh hadirat Tuhan turun. Tuhan memberkati saudara. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sampai berjumpa kembali saudara dengan bencana Rabu yang akan datang. Amin.